Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiatil a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul Mukarram wal Muhtaram yang saya hormati, berikut para tokoh masyarakat, para alim ulama, para kiai, para gus, kemudian para ustadz dan ustazah yang hadir di sini. Tidak bisa Al-Fakir sebutkan satu persatu. Mata'anallahi fi umri tula hayati, amin. Kemudian yang saya hormati kepada jajaran admin, berikut seluruh jamaah sekalian, sahabat fisabilillah, insyaallah malam hari ini adalah malam yang selalu dicucurkan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga berkumpulnya kita di sini bisa mendapatkan satu ilmu yang bermanfaat, satu planning untuk masa depan nanti kalau udah rumah tangga. Insyaallah ya, yang udah rumah tangga ya boleh didengerin, yang belum rumah tangga ini dipersiapkan nanti. Dipersiapkan ilmu-ilmunya, sebab apa? Ini malam termasuknya spesial. Spesialnya segala macam unek-unek rumah tangga dan celak-celak rumah tangga kita akan bahas, walaupun memang judulnya ini cemburu. Maksudnya kalau udah nggak cemburu itu dosa. Sebenarnya itu pancingan dari satu judul yang memang ada nggak sih satu makhluknya Allah yang resek banget mau ngancurin pernikahan orang? Ada. Jadi di malam hari ini kita akan bahas bagaimana dosa ketika suami atau istri hilang cemburunya. Kerjaannya siapa sebenarnya dia? Ya. Ini adalah kerjaan satu makhluk Allah yang memang dibenci, nggak bakalan masuk surga nantinya, tapi sudah ada perjanjian sama Allah Subhanahu wa taala bakal ngegoda anak Adam hatta yaumil qiyamah. Siapakah dia? Orang kalau udah rumah tangga nih ya, orang kalau udah rumah tangga itu yang ngegoda setannya namanya dasim. Jadi kalau nanti punya anak laki-laki jangan dinamain dasim. Sebab dasim artinya setan yang memang tugasnya ya menggoda orang yang sudah menikah. Sampai kapan? Ya sampai dia mati. Sampai kapan lagi? Ya sampai mereka cerai. Gitu. Sebab apa? Nih dasim ini sangat luar biasa ngeselinnya. Pandainya luar biasa, ngeselinnya luar biasa, dan bahkan dasim ini ya, ini nggak akan nyerah walaupun sepasang kekasih ini orang alim, bahkan kiai, bahkan gus, atau memang orang-orang yang memang dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi jangan meremehkan satu hal pernikahan. Sebab gini, ya. Orang yang sudah menikah, kalau niatnya salah dari awal nih ya, niatnya kita salah dari awal. Kita nikah, pengen nikah sama dia karena cantiknya dia. Kita nikah pengennya karena jabatannya dia. Kita nikah karena kayaknya dia. Allah Subhanahu wa taala akan murka. Dalam satu hadis Rasulullah bilang kayak gini, wahai sahabat, ya, jikalau engkau memang menikahi seseorang, janganlah karena rupanya. Dan jangan pula karena hartanya, apalagi karena derajatnya. Sebab apa? Allah akan turunkan nanti kefakiran, Allah akan turunkan nanti yang namanya kehinaan kepada kita kalau memang tujuan kita bukan ibadah. Itu kalau dari niatnya udah salah, dasim udah bagus tuh, udah ngerasa menang. Kita nikah qabil tu nikahaha wa tazwijaha. Saya terima nikah dan kawinnya. Niatnya salah gitu. Ya Allah, saya malah niatnya karena cantiknya dia, ya Allah. Ya Allah, saya niatnya karena gantengnya dia misalkan. Atau karena kayaknya dia. Udah, itu dasi menang. Di awal startnya itu kita udah kalah.
Tapi kalau niatnya ibadah lillahi ta'ala, Masya Allah, ya, ini Dasim udah mulai mikir nih dia. Gimana caranya buat rumah tangga itu nggak tenang? Gimana caranya rumah tangga itu banyak emosinya? Gimana caranya rumah tangga itu banyak negatifnya? Gimana caranya rumah tangga ini banyak maksiatnya? Bagaimana maksiatnya rumah tangga? Orang yang nggak mau sholat itu termasuk maksiat dalam rumah tangga. Ada suami males sholat ceritanya. Dan ada istri juga males sholat. Mereka menikah dan setelah menikah mereka rajin sholat. Karena yang dia harapkan ini pernikahannya sakinah mawadah warahmah hatta jannah. Sampai jannahnya Allah. Nah, ini bisa selamat. Karena apa? Pernikahannya dilandasi dengan niat ibadah dan dilandasi dengan niat lillahi ta'ala untuk menyempurnakan agamanya. Tapi kalau misalkan pernikahan ya dilandasi dengan hawa nafsu yang tinggi, dilandasi dengan keduniawiaan, akhiratnya ditinggalin ceritanya. Habis nikah dia foya-foya, dia healing-healing. Habis nikah dia banyak ngumpulin harta tapi buat jalan-jalan. Atau memang buat seneng-seneng doang. Sholat ditinggal, zikir kagak pernah, giliran dapat musibah. Ya Allah, saya dapat musibah. Itu kudunya dilempar pakai kompor tuh kayak gitu. Ya. Jadi nggak ada yang namanya Allah nguji rumah tangga orang kalau dia itu kagak ibadah. Itu negor namanya. Allah negor, nih tong, ya, neng, lu udah lama jauh dari gua. Ya ini bahasa kita ya, bahasa kita. Lu jangan jauh-jauh, makanya gua tegur. Biar apa? Lu sujud lagi. Sebab apa? Kalau kita udah makin ke sana jauh dari Allah, ini rumah tangga kita ditegur sama Allah. Dikasihlah satu musibah, ya rezekinya seret misalkan, serba kekurangan, pontang panting nyari duit kok susah banget. Malah yang disalahin itu bisa temen, bisa saudara, karena nggak ngasih kerjaan, karena nggak ngasih, nggak bantuin cari kerja. Wah, yang disalahin semua disalahin. Sampai istri disalahin, sampai suami juga ikut disalahin. Padahal kurangnya dia nggak mau sujud. Padahal kurangnya dia terlalu jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada contoh. Contoh kayak gini. Ini suami istri. Ya. Suami istri ini ibaratnya kayak naik perahu. Ketika sudah menikah, ini suami istri ibarat naik perahu, naik getek. Maaf ya, naik getek bukan perahu. Kenapa dikatakan naik getek? Karena permulaan, ya, permulaan kita menikah ini ibaratnya kita nggak punya apa-apa. Kita ngebangun dari nol, kita ngebangun dari bismillahnya, niatnya, ibadahnya, sampai nanti kita punya sesuatu hal yang mewah di dunia. Baik mewah dalam duniawi, baik mewah dalam ibadah. Jadi kalau memang setelah menikah dia nggak pernah menikmati apa itu nikmatnya ibadah, kemudian dia menikmati hanya dunia saja, hati-hati. Istidroj namanya nanti. Harus balance. Balance-nya gimana? Dunia boleh kau kejar setelah menikah. Namun akhirat juga harus kau kejar. Sebab apa? Kita mana mau ya cuma dunia doang bareng, nanti akhiratnya kagak bareng. Orang mah kalau udah nikah sehidup sesurga. Bukan sehidup semati. Kalau sehidup semati, dia mati kita ikut mati, kan kagak seru. Ya kan? Tapi kalau sehidup sesurga, dia mati, ya kita masih tetap setia. Kemudian kita mati, ya dikumpulkan nanti di dalam surga. Masya Allah. Ingat nih untuk perempuan. Nih perempuan ada banyak nih, anak yakin perempuan ada banyak nih. Ada pesan buat perempuan. Antum mau masuk surga gampang. Masuk neraka gampang, masuk surga gampang kalau udah menikah. Kalau mau masuk surga gampang, kata Nabi 4 aja nih dijaga nih. Mau masuk surga gampang, ada 4 perkara dijaga wahai perempuan. Yang pertama kata Nabi, ya sholatlah engkau 5 waktumu saja. Kalau nggak bisa tahajud, nggak bisa duha, nggak bisa istikharah, nggak bisa hajat, udah sholat aja, sholat 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Dijaga. Kemudian apa lagi? Puasa. Kalau emang nggak bisa puasa sunnah, puasa Ramadan aja udah.
Yang penting yang wajibnya nih dijaga nih, kata Nabi. Kalau mau masuk surganya gampang. Kemudian yang ketiga kata Nabi, ya, jaga kehormatanmu. Tahu kehormatan ya? Jangan kayak anak zaman sekarang. Kagak punya kehormatan anak zaman sekarang mah. Ngakunya paling setia. Ngakunya dia ngerawat diri buat suaminya. Auratnya diumbar kemana-mana. Itu anak zaman sekarang tuh. Malah dia bikin status. Oh, udah menikah bikin status. Oh, suami saya memilik saya. Orang lain kagak boleh, suami saya tuh nggak boleh yang namanya mendua, poligami dan lain sebagainya. Tapi dia buka aurat di depan orang lain. Dia umbar aurat untuk bersama. Nah itu nggak adil kayak gitu tuh. Itu kudunya kalau punya istri kayak gitu diikat tangannya di belakang, kurung dalam kamar, kunciin. Gitu ya. Kasih makan nanti suapin aja udah. Waktunya sholat baru lepas. Bahaya tuh. Ya, istri kayak gitu bahaya. Dan suami nih, suami. Ya. Jadi imam yang baik itu nggak gampang. Kalau di status-status itu, ya anak kan sering lihat ya di Instagram ya. Orang itu kalau bikin status gini, ya Allah minimal yang hafal 30 juz ya Allah menjadi imam. Ya Allah minimal yang bisa bimbing tahlil, bisa ke majelisan. Ya Allah minimal orang yang ya pokoknya begitulah. Ya kan? Ada nggak tuh yang di situ yang VYP VYP? Ya perempuan tuh biasanya begitu. Minimal Gus, nggak ganteng nggak apa-apa, gitu. Tapi pinter agama. Tapi tetap aja yang dicari yang ganteng. Ya masa iya mau hidup sama yang jelek pas melek mata nih, ya pas melek mata yang dilihat buset jelek amat suami gua, gitu kan. Kan kagak enak dipandang juga ya, nyari yang enak dipandang maksudnya. Syukur-syukur yang pinter agama, gitu ya. Jadi yang namanya perjalanan rumah tangga ini sebenarnya panjang sekali. Panjang sekali. Rasa cemburumu wahai perempuan dan rasa cemburumu wahai laki-laki ini meningkatkan kualitas sakinah mawaddah warohmah. Yang laki-laki cemburu kepada istri, ya, yang suami cemburu kepada istri untuk meningkatkan sakinah mawaddah warohmah. Dalam apa? Dalam saling menjaga kepercayaan. Tapi cemburunya ada batasnya. Jangan cemburunya cemburu buta, ya. Dalam artian Dasim ini pinter. Kan tadi juga udah jelasin ya, Dasim itu siapa? Dasim ini setan yang memang membujuk suami atau istri dalam kehancuran. Cemburunya bisa dibujuk sama Dasim nih. Sebab apa? Dasim tuh pandainya Masya Allah. Kalau Dasim nih udah menggoda, ya perempuan ini ada aja alasannya kalau untuk cemburu. Ngajakin ributnya ada aja, tapi cemburunya tuh berlebihan. Sehingga suaminya kesel, nggak sabaran, akhirnya apa? Ada yang main tangan, ada yang memang ninggalin istrinya. Akhirnya ada juga yang suami nyari kenyamanan dengan perempuan lain. Karena apa? Itu istri ngomel mulu. Gitu loh. Di rumah ngomel mulu kerjaannya. Masya Allah. Ya, laki-laki pulang kerja kan capek, Neng. Ya, laki-laki pulang kerja capek. Kalian perempuan dititipin ke laki-laki dunianya. Ibadahnya itu tanggung jawab laki-laki, makannya tanggung jawab laki-laki, pakaiannya, auratnya, dan lain sebagainya, bahkan dosanya tanggung jawab laki-laki. Nanti di akhirat, laki-laki lagi yang ditanya. Bagaimana istrimu? Bagaimana cara kamu mendidiknya? Gitu kan. Perempuan mah enak. Makanya kalau di dunia cemburu boleh cemburu. Ya, jangan dihilangin tuh rasa cemburu. Tapi harus ada batasnya. Jangan sampai ketipu sama setan Dasim. Sebab Dasim ini, nauzubillah, pandai sekali. Ya, pandai membuat perkara. Ya, kadang-kadang nggak ada masalah, tiba-tiba ada pembahasan masalah. Masalah jarum pentol aja itu nanti dimasalahin itu. Itu masalah Dasim tuh. Ada sekali tuh VYP yang kayak gitu sekarang. Ya kan? Kayak VYP sekarang tuh yang bikin anak ngakak ya. Laki-laki kan kalau naruh anduk nih kalau udah nikah ya kan sembarangan tuh. Naruh anduk sembarangan. Naruh baju sembarangan. Ya kan? Naruh apa lagi? Naruh celana sembarangan. Lah istri itu yang namanya istri kan ngebersihin, yang ngerapihin gitu kan. Terus dibalas sama laki-laki ya masalah jarum pentol aja di jarum pentol, masya Allah apa dikasih tahu tuh ada tuh di meja, ya kan, ada lagi tuh di bangku, di sofa, bahkan di mobil juga ada, masya Allah. Itu sebenarnya
nggak berlebihan. Tapi bisa jadi itu perbuatan dasim. Sebab apa? Perkara seperti itu, ya, ini perkara hal biasa sebenarnya dalam rumah tangga. Tapi kalau dibesar-besarkan, itu menjadikan satu malapetaka untuk rumah tangga itu sendiri. Gitu loh. Jangan sekali-kali kita meremehkan perjalanan menikah. Menikah ini adalah satu pelajaran dan satu belajar. Jadi satu pelajaran dan belajar untuk suami dan istri. Sebab nggak ada pernikahan yang sempurna. Ya kecuali pernikahan Sayyidah Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Khadijah. Ya kemudian siapa lagi? Nabi Yuna Adam dengan Siti Hawa. Makanya kan kalau doa kan gini, kalau doa nih, doa udah setelah menikah, doa untuk orang-orang menikah. Allahumma alif bainana wa bainahuma kama alafta Adam wal Sayyidina Adam wal Hawa. Wa alif bainana wa bainahuma kama alafta Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Sayyidah Khadijatal Kubra. Ya Allahumma alif bainana wa bainahuma kama alafta Sayyidina Ali bin Abi Thalib wa Fatimatu Zahra. Karena patokan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sempurna itu adalah mereka. Jadi kalau misalkan patokannya artis, aduh jangan dah. Ntar dibanting. Istrinya dibanting. Jangan. Ya. Jadi kalau patokannya Nabi Muhammad, patokannya Sayyidina Ali, patokannya itu Nabi Yuna Adam gitu kan. Masya Allah. Ini sabarnya luar biasa. Walaupun memang ada kisah-kisah cemburunya. Contoh. Ini Nabi Adam dicemburuin sama Siti Hawa. Masya Allah, emang perempuan itu emang dari zamannya Nabi Adam tuh udah cemburuan. Ini Nabi Adam bahasa kita mah ya lagi nyari makan. Lah, laga telat dikit, rada telat. Habis maghrib baru datang. Lah ini Siti Hawa ngomel-ngomel. Habis dari mana lo bang? Lu habis dari kemana? Ya habis dari kemana bingung jadi. Lu habis dari mana? Gitu kan. Padahal tuh perempuan satu-satunya siapa? Siti Hawa. Dimarahin, dicemburuin cuma gara-gara telat paling 1 jam. Jadi nggak heran kalau wanita sekarang itu banyak cemburunya kepada suami. Tapi ya ingat ada batasnya, harus direm gitu. Dan harus ada komunikasi. Di samping itu ada yang namanya ya dari kecemburuan tersebut. Contoh ini Sayyidah Fatimah. Ada yang pernah lihat Sayyidah Fatimah itu dalam satu riwayat cemburu kepada Ali bin Abi Thalib. Jadi itu Sayyidah Fatimah pernah cemburu kepada Ali bin Abi Thalib ketika mendengar itu dari Bani Hashim, satu sosok perempuan yang cantik jelita senang sama Ali bin Abi Thalib. Saking senangnya sama Ali bin Abi Thalib, dia pengen dinikahin sama Ali bin Abi Thalib. Kedengeran tuh di kupingnya Fatimah. Ngambek Fatimah, diacak-acak di dapur. Wow, jangan salah perempuan kalau udah ngambek, Masya Allah ya. Obatnya cuma dikasih duit udah segepok, udah tuh obatnya udah hilang tuh ngambeknya. Tapi yang namanya Sayyidah Fatimah tetap ngambek ya, diacak-acak di dapur. Ali pulang, assalamualaikum Fatimah, waalaikumsalam. Dibuka itu pintu, astagfirullahaladzim, dapur berantakan tuh ya Allah ya. Bahkan minum aja tuh kagak dikasih tuh, ibaratnya saking cemburunya gitu. Kemudian dibicarakan baik-baik ya. Tapi Ali bin Abi Thalib ini pinter gombal juga ya. Emang laki-laki emang harus gombal sama istri. Jangan sama orang lain, sama istri. Gitu ya. Kalau sama orang lain bukan gombal itu namanya, hidung belang itu namanya. Gombal sama istri, wahai Fatimah tuh Zahra, wahai istriku yang badung pamplak timplung-timplang, yang paling cantik sedunia. Oh Masya Allah. Abang mah gak bakalan nikah sama dia. Ya, cinta abang cuma buat Neng, udah dah. Habis buat Neng. Masya Allah, enak banget tuh kalau perempuan digituin ya, istri digituin ya. Seneng ya? Seneng. Ya pasti seneng lah. Sama suami kita gitu loh. Nah, iya. Akhirnya tuh reda tuh Fatimah, kakak jadi marah. Ya. Namun dalam satu riwayat ketika Fatimah tuh Zahra menyaksikan ayahnya baginda Nabi Muhammad SAW meninggal, kemudian dikabarkan bahwasanya setelah Nabi Muhammad jarak 6 bulan Fatimah ikut menyusul kanjeng Nabi, disitulah baru Fatimah tuh Zahra mengizinkan Ali bin Abi Thalib untuk nikah lagi. Fatimah ngizinin Ali untuk nikah lagi. Tapi apakah Ali nikah lagi? Kagak.
Ali mah kagak nikah lagi sampai Fatimah tuh Zahra ini meninggal dunia. Setelah meninggal dunia baru, ya kan. Tapi riwayatnya itu wallahu a'lam. Ya, alhamdulillah lan wa sahlan kita kedatangan guru kita juga. Ini ada Sayyid Muhammad Mada Tabrani. Alhamdulillah undangan ana sampai ke beliau. Jadi nanti kalau ada tanya jawab, insya Allah nih ada guru-guru kita juga di sini ya yang nemenin ana. Jadi ana rangkum saja hari ini ya, perihal cemburu wahai kalian wanita ataupun laki-laki setelah menikah, kalian boleh-boleh saja cemburu. Tapi ingat, harus ada batasannya. Sebab apa? Yang namanya setan dasim luar biasa pandainya, ya. Setiap cemburu apa yang akan dilakukan oleh dasim ini? Dia akan mencari celah ketika perempuan cemburu ini menjadi perempuan yang lelah. Kalau udah cemburu, udah lelah, lalu timbullah pikiran-pikiran yang negatif. Sehingga goyanglah rumah tangga mereka. Masya Allah. Mungkin Ana yakin ini banyak sekali pertanyaan, ya. Pertanyaan bebas, tapi syukur-syukur ini pertanyaannya sesuai dengan materi. Kalau mau di luar materi, tafadhol, ya. Yang jelas, hadirnya kita di sini mau nambah ilmu. Ilmu apapun, yang penting jangan ilmu santet, ilmu pelet, jangan, kagak diterima di sini dah. Ya, ilmu santet ilmu pelet kagak diterima. Ilmunya ilmu tetap ilmu agama yang bisa membawakan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf, adapun kata-kata yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala dan kata-kata yang salah al-fakir sendiri yang mengucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha lana yas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, Allah khairan kasir kepada Ustaz Latif Maskur karena telah memberikan ilmunya yang luar biasa untuk kita semua. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi orang lain. Semoga selalu dalam kebahagiaan, keamanan, dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Saya ambil 7 pertanyaan tercepat dengan ketentuan sebagai berikut. Sebelum bertanya, silakan untuk salam dan perkenalkan diri. Yang kedua, pertanyaan sesuai dengan tema yang diberikan. Ketiga, pertanyaan yang diajukan melalui on mic. Nanti saya ambil 7 peserta tercepat yang angkat tangan dan akan saya bacakan namanya. Pertanyaan pertama dari Ukti Dewi Sutinawati kepada Ukti Dewi di Tafadol. Baiklah, pertanyaan selanjutnya dilempar ke Ukti Siti Juliana. Kepada Ukti Siti, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Juliana, asal dari Kota Lampung. Afwan Ustadz mau nanya, hukum suami yang tidak memberi nafkah kepada istrinya berupa harta. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suami nggak kasih nafkah. Nafkah itu ada dua, ada zahir, ada batin. Ya. Nafkah zahir ini meliputi sandang, pangan, papan. Ya. Yang paling terpenting pangan, makan. Makannya dari rezeki juga, dari harta juga, gitu kan.
dan dituntut kita sebagai suami ngasih rezeki kita yang halal, walaupun memang yang halal kita cuma dapat sedikit gitu kan, tapi itu satu tuntutan yang memang bisa membuat keluarga sakinah mawaddah warahmah. Lalu bagaimana ketika suami ini tidak bertanggung jawab, kemudian suami ini nggak ngasih nafkah, nikahnya doang, kelong apa ibaratnya nikah doang nih ya, habis itu terus dia cuma mikirin dirinya sendiri dan ya keluyuran nggak jelas gitu loh. Gimana hukumnya? Ya, di dalam Islam, ya dalam hukum Islam ini suami yang tidak menafkahi istrinya mendapatkan satu hukum haram mutlak yang pastinya dosa besar, karena memang tanggung jawabnya dari pangannya, pakaiannya, rumahnya, tempat tinggalnya maksudnya, walaupun kontrak ataupun udah punya rumah sendiri gitu kan, yang jelas semua itu sudah tanggung jawabnya, apalagi ibadahnya, apalagi memang menutup auratnya, ini juga tanggung jawab suami. Kalau memang itu semua nggak bisa dipenuhi ya, suami ini nggak bisa menuhi, pertanyaannya cuma satu, lu ngapa nikah kalau nggak sanggup gitu loh, cuma bikin-bikin dosa doang. Kalau di dalam hukum negara itu 6 bulan tidak dikasih nafkah dengan sengaja ya, catatannya dengan sengaja, tapi berturut-turut ya, tidak dikasih nafkah dengan sengaja. Nah, ini perempuannya boleh nggak menggugat cerai talak? Boleh ya. Nanti di pengadilan agama itu ada ibaratnya syaratnya kayak perempuan ngasih 10.000, nanti di situ ada yang namanya sigot talak. Jadi bisa gugat cerai. Sebab apa? Ya kagak ada tanggung jawab, buat apa? Perempuan itu kan setelah menikah pengennya kan dinafkahi. Ya, dinafkahi lahirnya ya batinnya. Kemudian tujuannya pun ya sehidup sesurga. Setelah itu investasinya anak yang soleh dan soleh. Nah, boleh. Kenapa gitu? Menurut Islam juga bertanggung jawab Indonesia dia tambahan Saya Dukron lanjut. harap pada أهلا ومرحبا بحضوركم عند معك سيد الوالد الحبيب حسن بن إبراهيم الإدريس متان الله في طول الحياة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf karena nggak bisa lama-lama karena memang mau sebentar lagi mau ada Isra Mi'raj nih di rumahnya Habib Zainal Abidin Asgab. Cuma bisa menyapa, mudah-mudahan semua yang ikut kajian, baik yang hadir maupun yang tidak hadir, baik untuk anak dari sini semua maupun untuk keluarga, mudah-mudahan malam ini Allah berikan keberkahan, panjang umur, sehat walafiat, dan mudah-mudahan Allah sukseskan dalam segala urusan di dunia, dan nanti ketika di akhirat Allah bahagiakan dan Allah pertemukan dengan Sayyidina Muhammad. Materinya luar biasa ini. Ustadz Latif sama Wan Mada ada, luar biasa. Dilanjut.
Terima kasih banyak. Mohon maaf, Abi tidak bisa lama-lama. Ananda Latif, ini anak Abi tercinta ini. Luar biasa itu. Ya Allah. Abi lagi ada di Jati Bening, di daerah Jati Bening, di rumah kediaman Habib Zainal Abidin Segaf, Ketua Nakobatul Asrop Al Kubro. Salam sama beliau, Abi. Iya, semuanya nanti tak salamkan, semuanya. Ya udah, makasih, dilanjut kajiannya. Nah, Abi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhol moderator dilanjut. Nah, Ustaz. Pertanyaan kedua dari Ukti Putri Lestari. Tafadhol untuk bertanya. Kepada Ukti Putri Lestari. Baiklah, selanjutnya kepada ya. Tafadhol, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Lestari dari Boyolali. Izin bertanya, Ustadz. Ketika ada suami yang ketahuan main slot dan istrinya itu ngambek gitu sama dia sampai lebih dari 3 hari dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, apakah seorang istri itu berdosa karena kesalahan suami yang mendiamkan seorang suami lebih dari 3 hari? Terima kasih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini pertanyaan luar biasa ya. Soalnya ana sering negor-negor para suami yang main-main kayak gitu ya. Apalagi mereka udah ngikut majelis ana, udah ngikut ibaratnya ngaji talim ana gitu kan. Jadi gini loh, cara menyikapinya kayak gini. Yang pertama ya, tetap jalankan fitrahmu sebagai istri, jalankan fitrahmu sebagai istri, lakukan apa yang terbaik yang memang di dalamnya itu ibadah bukan maksiat ya. Tapi kalau kamu disuruh Neng, coba Neng, puter ini slot nih, kali aja tangan kamu nih sama joki, nah jangan mau kayak gitu ya. Pokoknya ya dalam hal ibadah nurut aja. Cuma yang jelas kayak gini, kalau ada suami ngasih duit tanya, bang ini hasil apa? Kalau hasil slot, maaf bang, kalau bisa mah jangan hasil slot, saya lebih menghargai 10.000 hasil ngegojek, bisa buat makan nasi sama tempe doang ya, tapi halalan thayyiban mubarakatan, adem di perut, adem di pikiran, dunia akhirat selamat kalau ada pertanyaan, ketimbang 100.000 hasil slot. Nanti efeknya nggak bagus buat rumah tangga ya, yang jelas seperti itu. Nasehatinnya gimana lagi ya, kalau Islam itu kan sebenarnya rahmatan lil alamin ya. Orang-orang yang memang kayak main slot, orang-orang yang berjudi, orang-orang yang memang maaf ya mereka mungkin narkoba atau apa segala macam gitu, itu kurangnya mereka cuma satu ya, nggak mau sholat. Andaikan dia sholat, dia main slot, nanti lama kelamaan sholatnya bakalan mengubah dirinya, insya Allah dia akan dijauhkan dari slot itu. Yang penting sholat, subuhnya dijaga. Subuh jam berapa? Jam 7? Bukan, itu duha namanya. Subuh jam berapa? Sekarang jam setengah 5 lewat ya. Syukur-syukur jam 4 udah bangun ya. Ana sering bilang gitu sama Sayyid Mada ya, Sayyid Mada tuh pernah Ana bilang, antum wan ya, subuhnya dibenerin, fa insyaallah nanti Allah akan yarfa, segala macam kehidupan antum akan yarfa, ilmunya diarfa sama Allah, kemudian keluarganya diangkat derajatnya sama Allah gitu kan. Alhamdulillah beliau udah jalanin, walaupun memang selisih umur kita tuh nggak jauh, dia 17 sana 18 18 iya.
Ya pokoknya seperti itu ya. Jadi untuk yang tadi bertanya si Putri, tetap jalanin apa yang baik, yang penting selama tidak disuruh kepada kemaksiatan, jalanin. Nggak usah didiemin suami. Ntar ngambek, ya. Ntar repot kalau ngambek, ya. Takutnya, takutnya, ya begitulah pokoknya, pasti paham. Jadi tetap layanin suami. Karena maaf nih ya, nih Ana mau spill sedikit buat perempuan. Perempuan ini kalau udah jadi istri, siap. Siap jadi apa? Siap jadi kokinya suami. Bahasa kasar nih, bahasa kasar. Siap jadi kokinya suami. Siap jadi laundrynya suami. Ya, kalau memang mau pahalanya dunia akhirat gede. Siap mau jadi pelacurnya suami. Ya, ini mah bahasa kasar nih Maya. Terus siap lagi buat jadi apa? Ya buat jadi ibaratnya teman ngobrol, bestie gitu loh. Karena kan pernikahan itu kan ngobrol. Kalian diem-dieman itu sama aja tuh satu perangkapnya Dasim itu udah berhasil. Dasim nyuruh laki-lakinya main slot. Oke. Ya kan? Akhirnya udah checklist tuh. Nah sekarang Dasim goda wanitanya. Udah lu ngambek aja. Udah lu nggak usah mau disuruh ini itu. Udah lu ngambek aja. Udah pokoknya lu diamin aja suami itu. Sampai 3 hari 3 malam. Itu juga Dasim sama. Gitu loh. Jadi jangan sampai berpikir gimana suaminya dulu. Jangan sampai berpikir seperti itu. Karena kalau ada pikiran gimana suaminya dulu, bagaimana nasibnya Asia yang menikah dengan Fir'aun. Ya, tetap masuk surga. Karena apa? Ketaatannya dengan suami mengambil ridho Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Mungkin ada tambahan dari Sayyid Mada, fadhol. Apa ya? Tadi Mas saya udah dijawab lengkap semua sih. Tapi ini sedikit aja nih, sedikit-sedikit. Ngomongin masalah perslot-slotan. Teman Ana di sini ya. Itu rata-rata ngeslot semua. Serius wallahi. Cuma kalau depan kita doanya rada-rada jahat. Ya Allah, rungkatin aja deh. Habis sekalian dah, udah biarin aja biar rungkat dah. Kita doain rada-rada jahat. Nah, mungkin ini bisa diaplikasikan untuk istri nih ya kan. Suaminya ada yang main slot, lu jangan ngambek malih. Ya ilah segera acara ngambuk-ngambukan dikira suami lu tahu kali kode lu. Ya laki-laki mah orang peka. Salah. Orang nih, udah pantengin aja nih, suaminya lagi main slot nih, depan udah. Doa yang paling makbul ketika berumah tangga itu doanya istri. Karena doanya istri itu yang menunjang nanti suami karir, menunjang suami ubudiyah, hidayah itu nanti doanya istri. Mahal kalau main nih, misalnya dia main slot di depan begini. Weh, JP kali 500 nih, pecahannya 200 nih, misalnya begitu. Udah doa aja. Ya Allah, rungkatin udah sekalian dah, begitu. Nah, mungkin begitu aja dah. Dah tambahannya lanjut moderator. Syukran kepada Ustadz Latif dan Ustadz Mada yang telah menjawab pertanyaannya dan yang bertanya dapat memahami. Pertanyaan selanjutnya kepada Ukti Nova Kristinawati. Kepada Ukti Nova dipersilakan. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nova, asal Depok. Ustadz, izin bertanya, gimana sih cara kita menyikapi pertanyaan dari orang lain perihal keturunan? Terima kasih. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini Ana mau cerita sedikit. Ya. Setelah pernikahan, ya, orang yang memang jodohnya diambil dengan cara baik, orang yang menjemput jodohnya diambil dengan cara baik, ya, dengan cara agama yang baik, kemudian kekeluargaan yang baik, tanpa pacaran atau memang ya dekatnya ini ada batasannya sehingga dia sampai menikah, ya. Ini 65% memang rada sulit mempunyai keturunan. Sebab apa? Dasim di sini juga ikut campur. Gitu loh. Jadi setan yang namanya Dasim ini bisa ikut campur. Nah, kalau mau
kalau mau berhubungan ya itu kan ada doanya kan. Allahumma jannibna syaitona wa jannibi syaitona ma razaqtana. Nah, lu dibaca agak tuh kira-kira. Ya, Allahumma jannibna syaitona wa jannibi syaitona. Kakak kok apal? Ya gue tiap hari baca kayak gitu. Ya kalau kagak tiap hari mah kagak bisa. Begitu ya. Jadi harus ada bacaannya ya. Niatnya tuh yang sempurna. Adapun masih belum dikasih keturunan ya, sering-sering baca surat Yusuf, surat Maryam ya. Masih belum dikasih keturunan juga, alam nasroh banyakin. Tapi orang nih kayak tetangga, mertua, bahkan orang tua nanyain, Tong, Neng, kapan Neng? Ini pengen punya cucu Neng, Baba nih pengen punya cucu Baba, gitu kan ya. Ya kita harus bisa bilang, Mbak, ya Mak, yang namanya anak itu kan rezeki. Yang namanya anak ini kan takdirnya dari Gusti Allah. Usaha mah kita tiap malam, Mak, Pak, cuma karena emang kadung belum dikasih ya mau gimana lagi. Tapi yang jelas ikhtiarnya kita. Lu gak usah ketawa mulu lu ya. Lu demen banget kalau ngebahas kayak gini ya, insya Allah. Ya, jadi ini ikhtiarnya kita ya. Jadi ikhtiarnya kita ini memang belum dikasih surprise dari Gusti Allah. Insya Allah ya, ketika kita istiqomah dalam kebaikan, jangan lupa dibaca tuh ya. Gimana bacanya? Jangan bismillah doang. Allahumma jannibna syaitona wa jannibi syaitona ma razaqtana. Masukin. Nah, begitu. Jangan ini mah buset dah, yang laki-laki kagak sabaran banget gitu ya. Yang perempuan mah ngikut aja. Ya Allah, ya. Pakai ilmunya. Ilmu siapa? Ilmu Kanjeng Nabi, bukan aneh yang ngajarin. Ini Kanjeng Nabi yang ngajarin. Gitu, syukur-syukur wudhu dulu tuh laki-lakinya, wudhu dulu, yang sabar dikit, yang sabar ya, yang perempuan wudhu dulu. Ya elah bang, keburu kisut. Ya, jadi ya ibaratnya kita harus ngikutin bagaimana caranya Kanjeng Nabi. Masalah anak itu rezeki, sekali lagi ditekankan ya, ditekankan masalah anak itu rezeki. Ada omongan kanan, omongan kiri, itu semua ujian dan godaan. Kembali kepada suami istri tersebut, bagaimana cara membangun sakinah mawaddah warahmah hatta jannah, sampai jannahnya Allah. Masalah keturunan Allah pasti kasih, insya Allah Allah kasih. Ya, kalau misalkan masih belum dikasih lagi gimana? Coba periksa dulu, laki-laki periksa nih, ya normal apa kagak? Maksudnya normal tuh nggak ada penyakit apa gimana? Perempuannya coba diperiksa gitu kan? Apakah memang subur ataukah memang ada kendala apa gitu kan, diprogram ya. Zaman sekarang itu mau program namanya ya, perempuannya minum susu ya, laki-lakinya jaga kesehatan, pola makan dan lain sebagainya ya, minta vitamin sama dokter, karena kan perihal seperti itu biasanya imun kita tuh yang perlu dijaga. Terlalu capek ya, kita misalkan lagi terlalu capek nih, kemudian kita ngelayanin istri atau istri ngelayanin suami, itu juga nggak bagus hasilnya gitu kan. Harus ada yang waktu yang fresh. Kapan waktu yang fresh? Nih anak kasih tahu ya. Ya jangan malam-malam. Ya kalau malam-malam ya nggak apa-apa sih. Ya kalau misalkan malam-malam pengen tidur dulu ya nggak apa-apa. Yang paling enak ini habis sholat subuh ya. Habis sholat subuh tuh Neng, Tong ya. Itu bismillah dah tuh niatin. Ya di sholat subuh. Nah, ketawa mulu nih. Siapa nih? Siti Juliana. Siti, jangan ketawa mulu. Ini ilmu ya, tapi ya bener ya kayak gitu keadaannya. Ya udah, gitu aja ya sarannya. Wallahu a'lam. Mungkin ada tambahan dari Sayyid Mada, betul? Kagak nih, gua apal banget di bocah-bocah sini nih yang daripada ketawa-tawa nih. Ini kalau ngaji kita patolijar udah bayangannya udah kemana-mana tuh. Kalau teloyon, kalau derjen udah bayangannya kemana-mana tuh. Nikah aja belum, bayangannya udah kemana-mana udah. Khair, begitu. Nih kalau mencegah ya, mencegah aja. Bener kawan, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Ya, betul. Dari sekarang nih, pola-pola anak sekarang tuh udah pada aneh-aneh, baik bener gue mah. Nih gue yakin nih masih banyak yang muda nih, anak-anak seumuran besti lah, kita besti, asik, seumuran kita seumuran, banyak yang aneh-aneh polanya. Sama kita bener gue. Antum, ayo dong, bentar lagi udah mau brojol, yuk, bisa yuk. Ayo bismillah, yuk bismillah. Nah, kalau Ustadz Latif nih di atas anak
35 tahun. Tapi bohong. Ana masih 18 tahun, Wah. Itu jangan kayak gitu. Ana masih 18 tahun. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, begini ya bapak-bapak ya. Anak udah mau 3, tapi jiwanya masih muda. Baik, begini udah 18 tahun aja. Doyan banget itu anak 3, Masya Allah ente. Nih sedikit lanjut ya. Ini buat anak muda nih, pesan-pesan yang belum pada kawin nih. Lu pada pola hidupnya jangan aneh-aneh. Jangan ngikutin tren. Bener gue mas, serius wallahi. Lu pada ngikutin tren yang baik-baik dah. Yang kagak-kagak baik kagak usah. Contoh misalnya begini. Orang ada tren pacaran. Misalnya pacaran. Check-in di Oyo. Ya jangan lu ikutin. Nanti lu kalau udah nikah susah, Bahlul. Jangan. Dah, jalan yang lempeng-lempeng aja nih, kayak Gus Latif, jalan lempeng, dah, begitu, ikutin aja beliau, ngomong apa, ya udah ikutin, mau ada kagak ada lu, ikutin aja udah, daripada lu ribet nyari-nyari, udah gitu aja dah, Allah alam. Syukron kepada Ustadz Latif Maskur dan Ustadz Mada Tabrani yang telah menjawab pertanyaannya dan yang bertanya dapat memahami. Pertanyaan selanjutnya kepada Ukti Husnul Fatimah. Kepada Ukti Husnul, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Husnul Fatimah dari Kota Lamongan. Pertanyaan yang saya ingin ajukan mungkin sedikit melenceng dari pertanyaan ya. Masalah hukum pernikahan seperti ini kan, misalnya seorang istri ingin berpisah dengan suaminya dikarenakan mungkin ada kezaliman dari suami. Tetapi istri itu tidak mendapatkan persetujuan dari suami, akhirnya mengajukan gugatan ke pengadilan secara kemaunya sendiri. Nah, sidang pertama, sidang kedua, sampai jatuhnya akta cerai dari pengadilan, seorang suami itu tidak pernah datang sampai akta cerai itu selesai. Nah, apakah dalam posisi tersebut perceraian yang dijatuhkan oleh pengadilan agama itu sah apa enggak? Karena sebelumnya seorang suami itu tidak menyetujui dan tidak memberikan khulu kepada istrinya itu tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah ini mah emang tugasnya Ana ini di pengadilan. Ya, Ana dulu, bukan dulu sih, sampai sekarang juga masih ngurus-ngurus kayak gitu. Nah yang jelas gini, ada seorang istri, ya, dia gugat cerai suaminya karena memang kezoliman yang sangat luar biasa, termasuk KDRT, termasuk nggak nyari nafkah, termasuk kasar kata-katanya, termasuk kasar orangnya juga, bahkan nggak mau sholat, misal gitu kan. Apakah keputusan hakim ini menjadikan keputusan yang memang mutlak adanya? Jawaban anak iya, walaupun memang sang suami ini nggak setuju. Keputusan hakim ini ibaratnya menjadikan satu tanggung jawab dunia akhirat dan untuk melindungi sang perempuan. Karena di Indonesia tuh gini, di Indonesia ini HAM untuk perempuan itu lebih tinggi daripada laki-laki, apalagi untuk pernikahan. Undang-undang yang baru sekarang itu banyak sekali melindungi perempuan. Ya, kalau misalkan laki-laki yang selingkuh, ya ataupun perempuan yang selingkuh sama aja gitu kan ya. Itu ada undang-undangnya sekarang. Dan kalau misalkan laki-laki KDRT ya ke perempuan, itu undang-undangnya lebih kuat. Apalagi ada bukti visumnya, apalagi ada bukti kezolimannya gitu kan. Wah, itu bisa penjara itu. Pidana ya, pidananya ada dendanya juga dan dipenjara juga. Nah, yang jelas gini. Dalam pernikahan, ya dalam hukum Islam itu ada 5 hukum pernikahan. Yang pertama halal. Maksudnya yang pertama sunnah. Ya, sunnah ini untuk siapa? Untuk orang-orang yang bisa menahan hawa nafsunya tapi butuh sama pasangan. Saya nggak mau jomblo mulu gitu kan. Kalau mau jomblo mulu maka gak enak. Ya, akhirnya ini sunnah, dikatakan sunnah. Ada yang wajib hukumnya. Kenapa dikatakan wajib? Ya, karena memang mereka itu punya hawa nafsu tapi nggak bisa dibendung. Itu wajib. Ya. Kemudian ada yang makruh.
Kalau pernikahan yang makruh ini buat mereka-mereka yang menikah tapi udah ada niatan, udahlah nggak usah punya anak, udah kita menikah aja nggak usah punya anak, gitu kan? Itu makruh, ya. Kemudian ada yang mubah, mubah ini perkara yang memang mereka mampu, mereka bisa menjaga ibadahnya, mereka bisa menjaga hawa nafsunya. Tapi ya udahlah, daripada gue sendiri ya kan, sebenarnya gue sendiri juga bisa-bisa aja, tapi ya gue ngeliat teman-teman gue pada punya pasangan di umuran gue dan akhirnya menikah, nah itu mubah, ya. Kemudian yang kelima nih yang haram. Pernikahan dikatakan haram kalau memang di dalamnya ada kezoliman, tanda kutip, ya, banyak KDRT atau memang menimbulkan bahaya terhadap nyawa sendiri, gitu kan. Itu haram pernikahannya, wajib cerai, yang seperti itu. Yang kedua, kalau memang penghasilan laki-laki ini dari penghasilan haram, kerjaannya kerjaan haram, ini menjadikan satu pernikahan yang haram, wajib cerai, gitu kan. Kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga nih, nggak dinafkahin, ya, seenaknya dewe, ya, maunya ehem-ehem doang misalkan. Nafkah mah ngasih duit kagak, kerja kagak, sekalinya kerja kerjanya haram-haraman, ya. Nah, itu juga termasuknya halal untuk cerai. Sebab apa? Perempuan dilindungi seperti itu. Jadi keputusan hakim itu adalah keputusan mutlak. Namun keputusan itu kan suratnya kan kuning ya. Mau surat janda ya, mau surat duda itu kan kuning. Ya. Nah, itu hakim sepakat itu menjadi cerai, ibaratnya gugat cerai tapi masih bisa rujuk lagi. Maksudnya masih bisa rujuk lagi itu ya dengan pernikahan maksudnya, gitu kan. Itu masuknya kalau nggak salah bahasa talaknya itu talak 2. Jadi bisa nikah lagi tapi dengan perjanjian yang sangat luar biasa. Nggak main asal nikah lagi karena cuma kepengen hawa nafsu, nggak seperti itu, tapi harus ada perjanjian yang sangat luar biasa, gitu kan. Bahkan ada sebagian ulama yang kontemporer, ya, si istri ini kudu nikah dulu sama orang lain baru nikah lagi balik lagi sama suaminya. Ya cuma kan kita mana mau ya, kalau emang pasangan kita jelek kayak gitu ya, dari sikapnya. Kalau cuma modal ganteng doang buat apa, kagak laku. Ibaratnya kan tanggung jawabnya dunia akhirat. Makanya kata Nabi, fazfar bidatid taribat siadam. Pilihlah karena agamanya supaya kamu beruntung, gitu loh. Dalam artian apa? Kata-kata beruntung ini bisa menghasilkan sakinah mawaddah warahmah. Suaminya bisa jadi imam yang baik, belajar menjadi imam yang baik, istrinya belajar menjadi istri yang baik dan terus memperbaiki diri. Wallahu a'lam. Lanjut moderator, atau mau ada tambahan dari Sayyid Mada, fadhol. Solas. Lanjut. Syukron kepada Ustadz Latif yang telah menjawab pertanyaannya dan kepada yang bertanya dapat memahami. Pertanyaan yang kelima yaitu dari Ukti Ana Juprianti kepada Ukti Ana, dipertafadol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Ana Juprianti. Ustadz, saya mau tanya, apakah hukumnya jika suami melarang istrinya untuk menghadiri kajian dan atau pengajian? Segitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa hukumnya kalau istri dilarang pengajian? Istri wajib nurut. Saya mau kondangan tapi nggak boleh sama suami. Istri wajib nurut. Saya mau ngaji tapi suami nggak ngizinin. Istri wajib nurut. Tapi kan istri yang kayak gitu kan pasti ngedumel, melarang, cuma ngaji masih dilarang, gitu kan. Lah kapan lagi kita ngaji, gitu kan. Kalau memang seperti itu permasalahannya, misalkan masalah ngaji kok dilarang sama suami, musyawarahkan dengan yang baik. Maksudnya gini, ngobrol sama suami, ambil hati suami. Wahai laki-laki idamanku yang Masya Allah, gitu kan. Puji aja suaminya, puji, gitu kan. Minta izin yang benar, gitu. Kalau masih nggak diizinin, ya udah nurut. Nggak usah keluar, tiba-tiba nyari masalah, padahal backingannya
padahal niatnya ngaji gitu kan, tapi malah jadi dapat masalah di rumah gitu. Jangan, intinya nurut aja selama suami tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Udah, istri mah di rumah aja tapi main slot, nah jangan kayak gitu. Istri suruh main slot misalkan, jangan. Jadi intinya nurutlah sama suami walaupun memang kadang-kadang berbeda dengan keinginan hati. Ibadahnya istri gampang kok. Yang paling susah taat, dan ada lagi yang paling susah senyum. Lagi pengen ngaji kagak diizinin, gue yakin tuh bini kagak bisa senyum. Oh cemburut aja, bikin kopi garam kali yang dimasukin ntar. Karena saking ngeselinnya misalkan punya suami gitu kan. Cuma yang jelas ibadah senyum itu paling susah. Di atasnya taat itu senyum. Senyum ketika mendapatkan suasana nggak sesuai dengan hati, ya, dan menerima apa yang diperintahkan suami walaupun memang ya bertentangan dengan perasaan, selama tidak dalam kemaksiatan ya. Wallahu a'lam. Ada tambahan? Fadhal, Wan. Salat. Syukran kepada Ustadz Latif Maskur telah menjawab pertanyaannya, dan kepada yang bertanya semoga dapat memahami. Pertanyaan ke-6 yaitu dari Ukti Nelly Fatmawati. Kepada Ukti Nelly, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, Ana Nelly Fatmawati, asal dari Lampung, ingin bertanya kepada Al-Ustadz. Mengenai nafkah tadi kan, mengenai nafkah materi lah ya. Kalau misal mengenai nafkah batin, kalau mengenai nafkah batin ketika ada masalah dari pihak laki-lakinya, itu dipastikan pasti istrinya kurang nafkah batinnya ya kan. Nah, misal kalau kurang nafkah batinnya, apakah salah seorang istri menggugat kepada suaminya? Terus saran terbaik sebagai istri seharusnya seperti apa? Dan yang kedua pertanyaannya, apakah hujan termasuk salah satu cara untuk mudah hamil juga? Terima kasih. Syukran. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nih, buka telinga ya. Buka telinga buat khusus laki-laki itu. Lu jangan mau dibilang lemah lu sama perempuan kalau udah nikah. Ya Allah, malu nih kita nih. Ya kan? Lah gua aja nih anak mau 3 nih, gua anak mau 3. Buset dah. Kelihatan kayak bocah kayak gini mah anak mau 3. Jadi gini ya, itu nafkah batin itu penting sekali, Masya Allah. Laki-laki, mana laki-laki? Ada laki-laki? Ya, dengerin nih ya, jangan sampai lu loyo lu di ranjang. Aduh, astagfirullahaladzim. Ya, Kanjeng Nabi nyuruh ente tuh kuat di luar, kuat di dalam juga. Jangan lu kuat di luar petatang petenteng, di luar giliran di dalam kelemar-kelemar. Ya Allah, nggak boleh kayak gitu. Tindakan yang benar ya, ini sebenarnya ini setan dasim, itu juga setan jasim termasuknya ya. Jadi gini, kalau memang kita punya pasangan ya, maaf bahasa kita mah orgasmenya cepet gitu. Perempuannya belum klimaks tapi laki-lakinya udah duluan, akhirnya perempuan kecewa dan sering kayak gitu kan. Akhirnya merasa kurang lah saya nafkah batinnya. Yang pertama, harus ada musyawarah, keterbukaan antara perempuan dan laki-laki. Maksudnya antara pasangan halal ini harus ada keterbukaan. Dalam artian, nah ini istri ngomong lah sama suami, Mas, kok cepet banget sih, gitu kan. Nggak bisa apa. Itu harus ada musyawarah. Kak, saya udah pernah musyawarah, gitu kan. Tapi kok nggak digubris? Ya coba, ya. Bikinlah ramuan-ramuan yang memang bisa menyarankan suami ini untuk minum. Bikin sendiri aja istri inisiatif. Istri inisiatif, bikin ramuan-ramuan inisiatif. Ya salah satunya ya makan di luar tapi mesennya sate kambing setengah mateng lah, udahlah gitulah cara simpelnya kalau misalkan males bikin ramuan gitu kan. Nah,
Suami itu suruh makan. Itu istri mah jangan, ntar makin ganas, jangan. Nggak boleh. Udah itu khusus suami. Nah, Afwan itu Ustadz, konsultasinya paling. Ustadz, maksud Ana itu bukan masalah mengenai loyo atau tidaknya. Yang Ana maksud tuh ketika menikah kan tidak periksa terhadap dokter gitu loh. Jadi Afwan, maafnya tanda kutip itu yang apa dari pihak laki-lakinya tuh bermasalah, jadi nggak bisa punya anak loh, maksud aku. Oh iya Jadi iya, oke. Oh, makanya di pertanyaannya tuh yang jelas, masya Allah. ya Ya, kan, jadi gini, ya kan ya bermasalah. itu jawaban yang tadi ya boleh dipakai ya kalau memang ada permasalahan yang lain ya, tuh kan. Emang kalau ini fikih loh, fikih itu harus jelas, makanya pertanyaannya itu harus jelas. Ini masalah fikih, masalah rumah tangga itu fikih juga, ya. Jadi kalau misalkan pertanyaannya kagak jelas, kita jawabnya ya bingung. Ana yakin nih semuanya sefrekuensi sama Ana tadi, termasuk Wan Manda nih. Ana yakin tuh, ya kan? Nah, jadi gini, ya, misalkan udah periksa ke dokter, nah ternyata laki-lakinya ini impoten, bahasa kita mah impoten, atau nggak subur, ya dia tetap maksudnya bisa melayani istri, tapi posisinya nggak subur. Dalam arti itu ya banyak sekali kendala-kendala yang memang tidak bisa punya anak gitu karena dari sisi laki-laki, sisi perempuannya udah oke, misalkan gitu kan. Kalau memang udah melalui yang namanya usaha, misalkan udah ke dokter, udah konsultasi, udah minum vitamin, udah yang namanya kalian tuh punya program, intinya di program ya, ini laki-laki dan perempuan harus program karena kalian itu pasangan, nggak bisa jalan sendiri-sendiri gitu kan. Sudah mulai program, sudah mulai semuanya udah konkret, kok masih enggak gitu lah. Mohon bersabar lagi ya. Sabarnya kapan? Ya terus jalani dulu ya, jalani dulu sampai memang kok saya udah 3 kali periksa, 4 kali periksa, ternyata memang divonis laki-lakinya ini nggak bisa memberikan keturunan. Ini divonis nih, misalkan dokter udah vonis, oh ini saya udah vonis nih, si laki-laki nggak bisa memberikan keturunan. Nah, si perempuannya boleh gak gugat cerai? Boleh. Ya, nih, boleh. Kenapa Kak kok boleh? Padahal rumah tangganya kan mereka baik-baik aja. Mereka nggak punya masalah, ekonomi bagus dan lain sebagainya. Kanjeng Nabi bilang kayak gini, menikahlah kalian supaya kalian itu punya banyak keturunan. Karena Nabi bangga nanti di yaumil qiyamah umatnya lebih banyak daripada umat-umat terdahulu. Karena apa? Banyaknya keturunan. Tapi kembali lagi kepada perempuan tersebut, ya, mau menggugat dengan cara baik-baik bilang sama suami tafadhol, mau tetap setia sama suami tanpa harus punya anak, ya tafadhol. Jadi kembali kepada perempuan tersebut. Kalau Ana jadi perempuan, ya Ana cari lagi lah. Siapa sih ya pengen punya anak kita? Punya anak tuh Tapi enak. Ustadz, tapi kalau misal kita ingin bertahan, Afwan ya, dari pihak laki-lakinya itu memiliki penyakit HIV, jadi tidak bisa berhubungan kembali. Nah, bagaimana kita sebagai wanita kan harus bersabar dan menerima apa adanya sang suami. Itu Iya. apa ya, cara kitanya seperti apa gitu, Ustadz, kan harusnya sabar karena kata tadi nafsu batinnya tidak. Penyakit, ya. Paham. Penyakit HIV itu penyakit yang udah nggak tertolong. Dalam artian apa? Ya, penyakit ini dikarenakan si laki-laki sering jajan. Bukan cuma satu lubang yang dicicipin. Mungkin udah 10, 11, 12, 20, 25. Sehingga dia mendapatkan satu teguran dari Allah yang luar biasa. Kesiksa tuh dunianya, kesiksa juga nanti akhirat. Tapi efek itu, Ustadz, dari keturunan, Ustadz, bukan karena jajan, Ustadz, kan ada, Ustadz. Gini loh, yang penyakit HIV itu boleh tanya sama dokter, ya, boleh tanya sama dokter. Jangan mau dibodoh-bodohin. Boleh tanya sama dokter. Kalau memang itu penyakit keturunan HIV, ya, itu dia dari bayi loh, dia udah kena HIV, ya. Lah kenapa pas udah nikah dia baru bilang dia kena HIV? Gitu loh. Harusnya dari bayi dia udah kena HIV, ciri-cirinya udah ada, terus kemudian dia remaja dia udah kelihatan dia kena HIV,
Ya, orang HIV itu kan ciri-cirinya kan nauzubillah kan. Semoga kita dijauhin lah. Jadi gini loh, HIV ini ada karena memang ada apa nih bahasa farmasinya apa sih, Wan? Jadi apa sih namanya? Oke, Wan. Bersentuhan kulit loh. Apa sih namanya? Gua Ana nggak tahu tuh, Ana bingung. Ini bagian ini biar Ana yang jelasin deh. Ya udah, Jadi antum itu kan anak farmasi gitu kan. Udah. Insyaallah. Jadi HIV ini salah satu penyakit yang emang belum ada obatnya, hanya bisa kemo berjalan. Kalaupun HIV itu nanti dia gejalanya itu baru kelihatan setelah 4 atau 5 tahun. Jadi nggak ujuk-ujuk langsung kelihatan. 4 atau 5 tahun dia baru kelihatan. Dan memang edukasi penting juga bagi suami ataupun istri. HIV ini menular tidak lewat sentuhan, tapi lewat air liur. Atau kalau misalnya, maaf kata, misalnya begini, ini si Joni nih, PDIP Golkar. Nah, PDIP Golkar tahu kagak artinya apa? PDIP Golkar, panjang idaman para wanita tuh. Habis itu ada nih si kandang dimasukin bek. Nah, itu bisa ketularan tuh yang namanya HIV tuh. Tapi penting juga pokoknya sebelum nikah nih cek dulu. Jangan main asal nikah-nikah aja lo gara-gara cinta. Cek dulu begitu. Dan kalau HIV sejak lahir ya, HIV sejak lahir itu sebenarnya ketika misalnya si ibu kena HIV, melahirkan habis itu meninggal ibunya, anaknya ini potensi kena HIV-nya ini dikit, gak banyak gitu loh. Jadi ada hal yang apa ya 0,01% kalau bisa dibilang orang yang lahiran ibunya kena HIV habis itu anaknya kena HIV. Nah, jadi makanya jangan percaya sama ngomongan manis laki-laki. Dan itu aja penjelasan dari Ana buat HIV. Ya mungkin itu aja. Ada yang mau dipertanyakan lagi? Siapa tadi? Untuk air hujannya tadi gimana Ustadz? Hujan-hujanan. Hujan-hujanan. Sebenarnya bukan hujan-hujanan ya. Jadi gini, ada satu amalan dari guru-guru kita, bukan hujan-hujanan sebenarnya. Jadi kayak setiap malam Jumat, kalau misalkan ada hujan, boleh ditampung tuh buat orang yang udah suami istri, boleh ditampung di atas rumah. Itu air hujannya tuh kalau malam Jumat, ya. Kapan waktunya? Ba'da Isya. Kalau Ba'da Isya kok tiba-tiba hujan malam Jumat, tampung tuh airnya. Yang sekiranya enggak ada hijab ke atas, gitu loh. Jangan air dari genteng, dan air dari genteng lagi nih. Pokoknya jangan dari genteng. Yang sekiranya dari atas langsung turun ke bawah. Nah, itu diminum suami istri. Supaya apa? Dengan berharap ya hadza min fadlir rabbi. Ini bisa jadi salah satu wasilah yang bisa membuat nanti suami istri ini punya keturunan. Atau ya bahasa kita nih kalau misalkan orang-orang zaman dulu kan bilang gini. Mandi hujan boleh tuh mandi hujan berdua, ya kan? Mandi hujan berdua kapan waktunya? Malam Jumat. Kalau memang malam Jumatnya tuh hujan, ya cuma mandi hujannya jangan kayak bocah kecil. Kalau punya balkon mah enak di balkon kita, ya kan? Mandi hujan berdua gitu. Nah, kemudian ya di samping itu harus dengan ikhtiar yang tadi ya kan, ya harus pakai doa, ya kemudian minta doa-doa juga sama orang tua, sama orang alim. Karena kan perihal seperti itu kan nggak mudah. Mudah-mudah gampang dan gampang-gampang susah gitu loh. Kembali lagi kepada kita sendiri. Kalau dulu zaman dulu tuh anak sering ada orang yang belum hamil suami istri udah setahun itu diinjek sama istri anak jempolnya. Anak kagak tahu dah tuh kayak gitu emang bener apa kagak, cuma yang jelas itu ya kayak orang-orang zaman dulu lah, nenek moyang zaman dulu gitu. Misalkan ada orang hamil minta diinjekin aja tuh jempolnya tuh, tapi jangan percaya sama itu, tetap percaya sama kuasanya Gusti. Intinya kalau mau pakai syariat seperti itu yang setidaknya tidak mengundang kemusyrikan, ya fadhol. Yang penting tetap kepada Allah mintanya. Allah mana. Sedikit tambahan. Ini Anda baru ingat ada tips dari para masyayikh di Tarim dan Misr, Maghrib. Jadi orang-orang Mesir sama orang-orang Maghrib, orang-orang Tarim, itu ketika mereka belum dikasih keturunan, mereka tuh ikhtiarnya salah satunya itu sering-sering makan korma muda. Ini Anda dapat
salah satu riwayat dari Lora Ismail Amil Al-Khalili, cicitnya Syekhuna Khalil Bangkalan yang muridnya langsung Syekhuna Al-Habib Umar. Jadi beberapa riwayat menyebutkan bahwasannya di Tarim itu para salafun saleh, bahkan di Maghrib ana dapat dari Ustadz Mulai Tanduni pula, ya, mulai langsung dari Al-Azhar Cairo, itu makan korma muda. Nah, cari dah di Shopee dah, banyak dah pokoknya. Yang ibaratkan ya impor-impor lah dari sana. Kurma muda itu biasanya dijadiin serbuk. Kalau nggak salah di TikTok di ini Shopee-nya Lora Ismail Amin, ya Ismail Amin Al-Khalili itu ada. Nah, jadi bisa tuh dikasih referensi buat yang mau punya keturunan. Allahu a'lam. Syukron kepada Ustadz Latif dan Ustadz Mada Tabrani yang telah menjawab pertanyaannya dan yang bertanya dapat memahami. Pertanyaan terakhir yaitu dari Ukti Aswindi Tanjung. Kepada Ukti Aswindi Tanjung, tafadhol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan, Ustaz izin bertanya. Gimana tadi ya? Apakah seorang istri itu berhak cemburu ketika suaminya lebih memprioritaskan ibunya gitu? Apakah dia berhak cemburu? Kemudian yang kedua, di manakah yang lebih diutamakan seorang suami, ibukah atau istrinya? Sedangkan ibunya ini menuntut untuk anaknya itu lebih memprioritaskan dirinya, ibunya gitu. Jadi di mana yang lebih dipilih oleh sang suami? Terima kasih. Ya. Yang pertama, pertanyaan pertama, ketika istri cemburu dengan ibunya ya, maksudnya ibunya suami gitu ya, boleh nggak gitu ya? Benar apa nggak pertanyaannya tadi? Iya, Ustaz, benar. Jadi yang pertama ini kebanyakan ya memang para istri ini cemburu dengan ibunya suami. Namun satu hal yang memang harus kita ketahui, suami ini mutlak 100% masih punya orang tuanya termasuk ibunya. Gitu. Dan kembali lagi kepada suaminya, ya ini masalah sosialisasi bukan masalah agama. Jadi gini, kita jalankan agama sebagaimana suami punya 100%, suami 100% punya ibunya dan istri 100% punya suaminya. Gitu kan. Logikanya gini. Ya. Ibaratnya istri jangan mikir kecemburuan yang terlalu berlebihan karena itu juga sifatnya dasib. Cemburu boleh, tapi yang harus dengan musyawarah. Musyawarah yang baik itu ya bilang sama suaminya. Gitu. Dalam artian kalau Ana jadi suami, ya utamakan istrimu baru. Tapi yang namanya orang tua begini loh. Nggak semua orang tua itu paham. Nggak semua orang tua itu paham kalau anaknya ini sudah menikah dan sudah punya istri. Gitu loh. Atau anaknya menikah sudah punya suami. Kadang orang tua tuh masih pengen ikut campur, ada yang kayak gitu. Gitu kan. Jadi sebenarnya itu kembali kepada diri masing-masing. Kalau anak pribadi alhamdulillah punya orang tua, punya mertua, itu mereka tahu kalau memang kita sudah menikah. Jadi ibaratnya kita sebagai suami yang harus bersikap balance. Maksudnya sama orang tua ya kita harus takzim, taat, sama istri kita harus muliakan, sama istri kita harus bahagiakan. Sebab apa? Yang namanya perempuan itu cemburunya luar biasa. Ya kan? Kita kadang-kadang telat datang aja, pemikiran istri kita udah gimana-gimana, ya kan? Apalagi perihal kita sama orang tua kita. Kadang istri kan, maaf ya, punya rasa cemburu, tapi dia nggak mengungkapin, tapi ngedumel aja dalam hati. Makanya adanya ngobrol di dalam rumah tangga, ya itu udah buat ngomongin kayak gitu. Yang istri ngomong aja ke suami, tapi ngomongnya dengan cara yang baik, ngobrol yang baik gitu kan. Ya bilangnya gimana ya? Kayak kita tukar pikiran lah gitu kan, supaya suami itu ngerti keadaan istri.
Kita lihat dulu responnya nih suaminya. Kalau suaminya yang bijak, dia akan merespon dan menjadikan keluhan tersebut ya sebagai satu hikmah supaya dia punya jalan keluarnya. Itu kalau laki-laki yang bijak. Tapi kalau laki-laki yang emosional, biasanya dia akan membantah. Dia akan membantah. Tergantung kamu dapat laki-laki yang kayak gimana. Gitu loh. Ya. Jadi sebenarnya ini bukan permasalahan yang clear dengan agama saja, tidak. Ada musyawarah ya, ibaratnya kalau kata ulama tuh ijma sama kiasnya tuh kita harus pakai. Ya, karena prakteknya al-umuru bima qasidiha, segala macam perkara itu tergantung niatnya, yaitu di situ harus ada musyawarah. Ya. Itu pertanyaan pertama. Jadi harus ada musyawarah ya, intinya kalian harus musyawarah. Anda nggak bisa ngasih saran sama sekali. Nah, kalau secara agama sakleknya, ya pokoknya laki-laki masih punya ibunya, udah 100%. Ente perempuan, ya udah harus sabar. Ini secara agama nih. Dan perempuan memang 100% punya lakinya. Jadi mau diperintah apapun ya nurut. Udah, nggak ada toleran. Cuma kita masuk ke hukum yang namanya kompilasi hukum Islam. Maksudnya kayak hukum modern. Ada sosialisasi di situ yang dimana perempuan juga punya haknya juga, ya baik hak dalam perasaan ataupun hak dalam perilaku, gitu loh. Dalam artian ya supaya sakinah mawaddah warahmah itu gampang-gampang susah, susah-susah gampang. Ya, kadang suami istrinya baik, mertuanya rese. Ya, mertuanya udah baik, orang tua sendiri rese. Semuanya udah baik, orang tua baik, mertua baik, suami istri baik, anaknya rese. Ya. Kadang anaknya udah baik, tetangganya rese. Percuma. Jadi hidup itu emang begitu, seperti itu muternya. Jadi gak usah kaget. Kalau ada permasalahan kayak gini gak usah kaget setelah menikah. Karena Allah itu akan mengangkat derajat kalian kalau kalian bisobri was sholat. Jadi sabar dan sholat. Karena itu penting dalam pernikahan. Nah, pertanyaan kedua tadi apa? Manakah yang lebih utama, istrinya kah atau ibunya? Sedangkan ibunya ini menuntut agar dia yang lebih diprioritaskan. Ya, kalau dapat mertua yang kayak gitu, ya maaf nih ya untuk perempuan, kalian harus lebih sabar. Ya, kalau dapat mertua seperti itu, kalian harus lebih sabar. Karena mungkin ya ini mertua kamu kurang wawasan agamanya, ya, kurang pengetahuan Islamnya, sehingga dia ngerasa ya udah pokoknya anakku masih milik gua gitu. Udah lu nggak usah ikut campur, lu siapa sih, lu cuma istri, ya istri mah ibaratnya orang lain gitu kan. Tapi kan kita sebagai laki-laki yang bijak, laki-laki yang memang pengen punya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, ya kita harus balance gitu kan. Setidaknya laki-laki ini harus memberikan pemahaman kepada orang tuanya. Berarti perannya yang paling besar di mana? Di suamimu. Suamimu harus kasih pemahaman kepada orang tuanya sehingga orang tuanya paham dan keluarga suaminya, maksudnya keluarga kecil suaminya, keluarga kecil anaknya tuh ya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Karena kalau misalkan suaminya nggak ngasih paham ke orang tuanya sendiri, nggak berbicara dengan baik, ya kasihan istrinya juga. Walaupun memang dalam Islam nggak ngelarang, nggak ada yang ngelarang. Wah orang tua nih, ya misalkan anaknya udah nikah, anak laki-lakinya, tapi orang tuanya pengen diutamakan, dia bilang sama anak laki-lakinya nggak apa-apa, nggak ada larangan dalam Islam. Cuma kan sebagai laki-laki, ya sebagai laki-laki yang baik, imam yang baik, ngomonglah, bicaralah. Sebab apa? Sayyidina Ali, nih Sayyidina Ali, ya, karamallahu wajhah, kepada Sayyidina Fatimah, ya, setiap ada permasalahan apapun, ini ngadunya sama babanya, sama Kanjeng Nabi. Dan Kanjeng Nabi ini nggak jadi orang tua yang, wah pokoknya Ali, kamu kan masih punya orang tua, udah pokoknya kamu harus taat aja sama orang tua, anak saya mah biarin aja. Enggak seperti itu. Malah disupportnya tuh dengan apa ya? Ketika mereka lagi capek kerja, minta budak, nggak dikasih budak, tapi disuruh zikir ini. Supaya apa? Supaya kamu punya tenaga, keluargamu sakinah mawaddah warahmahnya terjaga. Gitu. Baik dari tetangga yang usil ataupun memang teman-teman yang usil itu kan banyak.
Jadi kita nyontohnya Kanjeng Nabi lah. Kanjeng Nabi itu jadi mertua ya baik, jadi orang tua pun baik. Makanya maaf ya, kita nanti kalau punya anak, anaknya udah nikah, ya. Apalagi anaknya laki-laki, jangan nyuruh anak laki-laki itu buat ngabdi sama kita. Sebab apa, kasihan nanti istrinya. Walaupun memang dalam Islam itu nggak ngelarang, tapi kan kasihan istrinya. Gitu. Yang jelas harus ada musyawarah. Ya, wallahu a'lam. Mungkin ada tambahan dari Said Mada. Fadol. Khair, sudah lengkap semuanya penjelasannya, Masya Allah, tabarakallah. Dilanjutkan. Tidak terasa waktu telah menunjukkan pukul 21.30. Berarti tuntas sudah kebersamaan kita dalam kajian ini. Semoga apa yang disampaikan Ustadz Latif Maskur dan Ustadz Mada Tabrani menjadi ladang pahala untuk beliau khususnya dan umumnya untuk kita semua. Untuk menutupi kebersamaan kita kali ini, marilah kita akhiri dengan doa yang dipimpin oleh Ustadz. Terserahlah Ustadz atau Ustadz siapa. Ustadz Mada atau Ustadz Latif Maskur. Ya. Tafadhol. Alhamdulillah. Amma ba'du, ya selesai sudah kajian malam hari ini. Insya Allah kita akan tutup dan Ana minta dengan segala hormat ya kepada Sayyid Mada untuk mendoakan kita-kita yang ada di sini supaya yang punya keluarga biar makin istiqomah ibadahnya, sakinah mawaddah warahmah. Yang masih jomblo dikasih itu yang namanya jodoh, soleh dan solehah ya. Kemudian yang belum punya anak biar dikasih keturunan. Yang sudah punya anak dikasih anak yang soleh dan soleha. Ya fadol, Sayyid Mada alaika masykurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Ini sebelum doa, Ana ada himbauan sedikit karena udah kebanyakan lihat tren di TikTok yang mau ziarah, ya, apalagi ke makbarahnya aulia. Kalau belum punya pasangan halal, jangan dibawa pasangan halalnya ke makbarah aulia, karena aulianya nggak ridho nanti. Contoh makam Sunan Ampel. Makam Sunan Ampel tuh sekarang banjir. Karena apa? Banyak orang-orang yang bukan mahram ziarah bareng ke makamnya Sunan Ampel. Sampai zuriyah dari makam Sunan Ampel pun bilang, Sunan Ampel itu mimpi ke zuriyahnya itu nggak ridho. Fahala, dipikirkan lagi kalau mau buat trennya. Oke, mari kita lanjut ke doa. Ya, diaminkan semuanya. Kita beristighfar sama-sama. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa la fi'una kama huwa qafi'un mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa 'afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa awliyaiha wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تجد بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنه سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا رب اغفر لنا ولوالدينا ولذنوبنا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب مقيم الصلاة ومن ذرية اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حون علينا في سقرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب يا الله يا مولانا من هذا المجلس عندنا بالمكرم يا الله اكتب لنا من حاجتنا وحاجتكم
Ya Rabbana atarafna bi annana aqtarafna wa anana asyrafna 'ala alladhi asyrafna. Ya Allah ya Rabbana, hari ini kami berkumpul, hari ini kami duduk, hari ini kami mendengarkan ilmu-ilmu agama yang disampaikan oleh Nabi-Mu. Maka dengan ini ya Rabb, iqdi hajatina, kabulkanlah hajat kami ya Rabbana. Berikanlah kami keturunan yang sehat walafiat, para keturunan yang bisa mengangkat derajat kami sampai ke jannah-Mu ya Allah ya Rabbana, yang tidak memalukan hadratus Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Rabbana. Ya Allah, jika kami belum bertemu jodoh kami, maka pertemukanlah kami dengan orang-orang yang bisa membimbing kami, yang bisa membawa kami hatta ke surganya Allah Subhanahu wa taala, surgamu ya Rabb. Maka dengan ini kami bermunajat kepadamu, memohon diri, memohon ampun, memohon dikabulkan permintaan hajat kami, karena kami yang paling rendah ya Rabb. Kami tidak bisa berbuat apa-apa selain bersandar kepadamu. Hanya Engkau sandaran kami, hanya Engkau yang berhak kami memohon kepadamu ya Rabb. Iqdi hajatina bi barakatil maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله 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 وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز الغفار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضلك سبحانك ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله قبول قابل جدا